1, 2. Tes. Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi semangat lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Itu semua juga karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua juga karena anugerah dan karena penyertaan-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah. Tuhan Yesus sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita fokus sama Tuhan ya adik-adik. Yuk sama-sama katakan dengan kesungguhan hati kita ya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ya adik-adik, sama-sama nyanyikan lagu ini dengan tulus kepada Tuhan. Katakan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang Tuhan padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
lagu ini dari awal. Mari semuanya fokus kita sama Tuhan ya adik-adik. Yuk sama-sama katakan dari awal ya. Dengan segenap hati dan jiwaku, katakan ku datang padamu Tuhan, padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Ma Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semuanya adik-adik. Yuk kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan biarpun gunung-gunung beranjak ya adik-adik. Mari sama-sama katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang terus, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang terus, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit pun bergoyang. Katakan namun setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit pun, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sama-sama katakan, tak akan beranjak. Goyang semuanya. Tak akan beranjak, bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak,
Tuhan ya. Karena kita mencintai Tuhan Yesus, kita harus memakai gerakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu I Love You Jesus ya. Oke, siap adik-adik semuanya? Yuk sama-sama kita katakan I love you Jesus deep down in my heart. Sekali lagi I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep lagi down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. Sekali lagi I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, 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 deep down in my heart. Sekarang versi bahasa Indonesianya. Aku cinta Yesus. Apa? Sekali lagi aku cinta Yesus. Ta Yesus dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam semuanya. Aku tresno Yesus. Apa? Banget lagi. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Lebih jero lagi. Jero banget. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, masih ada semangatnya? Masih semangat? Masih semangat? Adik-adik harus tahu ya bahwa kita itu punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang lebih berkuasa dari dunia ini. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu itu ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Lebih semangat buat Tuhan ya. Katakan bahwa Tuhan itu hebat, besar, dan kuat. Haleluya. Sama-sama katakan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, apa? Yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Masih? Yang masih semangat, angkat jempolnya. Jempolnya 2. Yang
yang lebih semangat lagi buat Tuhan. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Siap adik-adik? Yuk kita sama-sama nyanyi ya buat kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus pokok dan kitalah carang apa? Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sama-sama katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan sama temennya ya. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, tunjuk temannya, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi lebih semangat. Pastilah kau akan berbuah. Hore, bersemangat buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk adik-adik. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya. Sudah dipersiapkan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kakak ajak kita berdoa untuk persembahan. Persiapan persembahannya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat, buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan kami Tuhan bisa berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
semuanya, kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah beri kami semua kesempatan untuk kami dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami semua mau belajar kebenaran akan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberi pengetahuan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersama-sama belajar. Haleluya. Amin. Ya, silakan yang adik-adik yang kecil. Ya, yang besar-besar bisa pindah ke depan ya, maju, lebih dekat lagi. Ayo Leon, maju ke depan. Ya. Shalom. Shalom adik-adik. Tidak semangat semua ya. Masih ingat tema kita bulan ini apa? Ayo, Angie. Apa temanya? Kerja keras. Siapa yang sudah kerja keras selama 1 bulan ini? Ayo. Siapa yang sudah kerja keras? Nggak ada yang kerja keras. Semuanya malas-malesan ya. Nggak boleh ya. Ini kerja keras bukan dalam arti kata sesungguhnya. Bukan kerja apa ya, kerja seperti orang yang dewasa, kita harus kerja keras gitu, enggak ya. Kalau adik-adik semua, kerja kerasnya ini apa? Menuntut ilmu dan belajar firman Tuhan. Mau semuanya belajar? Mau ya? Ayo, minta tolong slide selanjutnya. Ya. Karena apa? Ini Om kasih ayat ada di Amsal ya. Kalau yang tidak mau kerja keras, kalau yang mau malas-malas ini. Di Amsal 19 ayat yang ke-15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Tahu maksudnya? Semuanya tahu? Yang malas-malas itu sukanya apa? Santai-santai, tidur-tiduran, ya. Nanti rebahan sambil main HP, ya. Sampai ngantuk-ngantuk nonton YouTube ketiduran. Nah, itu salah satu tanda kemalasan. Tidak ada ya di sini ya. Semuanya baik-baik semua ya. Semuanya rajin, semuanya pada kerja keras belajar semua ya. Nah, nanti efeknya apa? Orang yang lamban akan menderita lapar. Kamu kalau mainan terus ngegame terus sampai lupa waktu, tahu-tahu apa? Lapar kan? Nanti baru kalau udah terasa laparnya, baru ngomong, "Pak makan, Mami makan." Sama kayak anak Om Tasya kan juga gitu, diingetin, ngegame terus, main HP terus, begitu lapar, dia minta makan, Omnya bilangnya apa? Yaitu YouTube-nya dimakan, HP-nya itu dijilatin supaya kenyang. Ya, enggak boleh malas-malesan, harus tetap semangat ya. Ayo next slide selanjutnya. Nah, ini Om mau kasih contoh
mengenai talenta. Siapa yang sudah sering dengar cerita mengenai talenta yang ada di Matius 25? Ayo, siapa yang tahu ceritanya? Pada tahu semua ya, udah pinter-pinter semua kok ya, rajin ke gereja anak, sudah setiap kali ada cerita firman Tuhan pasti didengerin, pasti diingat-ingat. Ingat ceritanya semua? Talenta? Ya, ini ceritanya kan ada seorang tuan yang mau pergi, dia memberikan talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya, ingat ya. Apa itu talenta? Itu kalau di situ gambarnya apa itu? Uang keping ya. Nah, kalau di sini Om mau bicara talenta itu apa? Talenta itu bakat kalian. Talenta itu apa? Kepintaran kalian. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah berikan kepada kita semua, kepada adik-adik semua, talenta-talenta yang ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, semuanya harus dikembangkan. Nih kayak Meme nih, pinter loh, dia itu banyak talentanya, bisa menari, bisa menyanyi, bisa apalagi TikTok, ya semuanya bisa loh Meme. Nah, Om percaya nanti besok-besok pasti talentanya Meme akan ditambahkan lagi sama Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau kepingin punya talenta banyak kayak Meme? Ayo. Semua pasti kepingin ya, punya talenta banyak. Nah, ini dicontoh talenta di Matius 25 ayat 14-30. Setelah tuannya itu pulang, dia kepingin melihat kembali berapa yang sudah diberikan itu, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 itu, dia kepingin melihat hasilnya dari orang-orang yang dikasih, dari pegawai-pegawai yang dikasih. Ada yang berapa? Itu dilihat di gambarnya. Ada yang 5 itu kembalinya menjadi 5, tambah 5 jadi 10. Yang 2 bertambah lagi 2 menjadi 4. Terus yang 1 gimana? Ayo siapa yang tahu? Yang satunya itu di cerita Alkitab ini masih tetap 1. Dia tidak ngapa-ngapain, talentanya dibiarkan, malah di ceritanya itu talentanya itu dikubur, ditaruhkan dalam tanah supaya tidak hilang. Nanti kalau tuannya kembali, digali supaya bisa kembali lagi talentanya. Nah, itu menandakan apa? Ayo. Hah? Menandakan dia malas, tidak mau mengembangkan talenta yang sudah dikasih. Ya. Nah, ini ada ayatnya di Matius 25 ini yang di ayat berapa ya? Bentar. Bisa dibantu Kakak Stanley? Matius 25 Nah, di ayat yang ke-26 ya. Di situ disebutkan, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang dimana aku tidak menabur dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam." Jadi tuannya itu bilang apa? Kamu hamba yang jahat dan malas.
sudah dikasih 1 talenta, tapi tidak mau dikembangkan. Karena apa? Dia melihat, loh kok si A dikasih talentanya 5 ya, si B kok dikasihnya 2, kok aku cuma dikasih 1. Nah, di situ dia tidak mau mengembangkan, dia takut, dia kubur supaya tetap. Ya, jadi tidak boleh ya. Semua yang ada pada kita semua, adik-adik semua yang mempunyai bakat, mempunyai kemampuan apa, semuanya harus dikembangkan. Ayo slide selanjutnya. Nah, ini di Amsal 10 ayat yang keempat, Om bacain juga ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Siapa yang mau jadi miskin? Angkat tangan. Tidak ada ya. Siapa yang mau jadi kaya? Tidak ada yang angkat tangan juga. Angkat tangan semua ya. Yang jadi kaya. Syaratnya apa? Kalau mau jadi kaya, harus rajin. Tangannya harus rajin, ya. Tidak bisa kalau diem-diem, males-malesan, tidur-tiduran, bisa jadi kaya? Bisa? Tidak bisa, ya. Ayo, next. Nah, ini ada ayatnya yang lebih kejam lagi. Ayatnya yang lebih menjurus lagi di 2 Tesalonika 3 ayat 10 tuh ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayo, semuanya pasti masih mau pada makan semua? Masih kan? Meme masih mau, angguk-angguk langsung Meme. Ya, Meme paling takut kalau kelaparan. Ya, ya Me. Ya, jadi ini sudah jelas sekali. Kita tidak boleh malas-malasan. Karena kalau malas, kalau tidak bekerja, apalagi seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kenapa orang tua semua itu, papa mama kita semua pada bekerja, pada berusaha, supaya apa? Supaya bisa makan, supaya bisa yang lain-lainnya juga, ya, untuk bayar-bayar biaya-biaya yang ada semuanya, ya. Paham ya adik-adik ya? Ayo, next. Nah, ini sekarang kebalikannya yang malas, ini yang rajin-rajin. Ini yang harus kita semua lakukan. Sejak adik-adik ini masih kecil, sejak masih sekolah, semua harus melakukannya ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tahu maksudnya adik-adik? Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi kalau rajin, belajarnya rajin. Kalau belajarnya rajin terus menjadi apa? Menjadi pintar. Ya, menjadi pintar terus menjadi berprestasi. Ya. Nah, menjadi berprestasi, kalau sudah berprestasi gimana? Biasanya guru-guru akan melihat, oh ini muridku kok rajin ya, dia ini kok berprestasi ya, Enji kok berprestasi ya. Nah, nanti dia, oh Enji menjadi ketua kelas, Enji ditunjuk jadi ketua kelas. Ini apa? Memegang kekuasaan. Kalau jadi ketua kelas kan enak, ya toh? Bisa mengatur teman-temannya. Hei, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nanti teman-temannya nurut, ya. Betul?
Betul gitu? Nanti jadi apa? Menyiapkan waktu mau masuk sekolah, memberi aba-aba kepada teman-temannya. Ketua kelas pasti akan dihormati karena dia mempunyai kekuasaan, dia ditunjuk sama gurunya, ya. Betul? Ya. Ayo next. Nah, ini sekarang apa ini? Apa? Hah? Semut. Iya, semua tahu kalau semut. Ayo, Om mau tanya bahasa Inggrisnya semut apa? Ada yang tahu? Hah? Leon pinter itu ya. An ya, semut ya. Udah tahu ceritanya semut adik-adik? Nah, ini cerita semut ini ada di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Mau dibaca? Ayo, tolong Kak Stanley. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ini aja ya pendek ya. Ya. Nih, Amsal 6 ayat yang ke-6, Om bacain ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang 7, nah, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Next. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Nah, ini kita harus belajar kepada semut. Kenapa Om ambil ceritanya semut? Kenapa semut itu kok bisa menjadi ikon untuk orang yang bekerja keras? Ya, nih next. Nah, karena semut itu apa? Rajin. Dia itu bekerja atau dia mengumpulkan makanannya saat musim panas. Kenapa kok mengumpulkan makanan sampai saat musim panas? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Kenapa, Leon? Gak apa-apa, semua jawab gak apa-apa. Ayo, gak boleh diam-diam semua belajar. Kenapa semut mengumpulkan makanannya saat musim panas? Tadi kan ada itu di ayatnya. Saat musim panas dia mengumpulkan, ya kan? Semut rumahnya di mana? Dalam tanah. Terus kalau musim hujan gimana tanahnya? Basah kan? Nah, terus rumahnya bisa kebanjiran, tapi semut mempunyai rumah itu yang bagus. Dia sudah mendesain rumahnya supaya walaupun musim hujan, dia tidak kebanjiran. Tapi apa? Dia susah mau cari makannya. Dia mau mengumpulkan makanannya susah karena udah basah. Ya. Jadi dia mengumpulkan makanannya saat musim panas. Ya adik-adik ya. Hah? Ya, disimpan, dikumpulkan, disimpan supaya nanti waktu musim udah bukan musim panas lagi, dia tinggal makan-makan aja. Ya, mau seperti itu adik-adik? Semua mau ya? Disiapkan mulai sejak kecil, disiapkan semua secara bagus. Nah, ini semut itu rajin. Sama seperti kita semua, kita harus rajin, kita harus bekerja keras rajin. Rajin apa? Itu belajar, pelajaran yang ada di sekolahan. Siapa yang rajin belajar?
Nah, semua pasti rajin ya. Kalau rajin pasti semuanya berprestasi. Masih ada toh ranking-rankingan sekarang di sekolah. Nah, siapa yang pernah ranking 1? Ayo angkat tangan. Ranking 2. Siapa yang pernah di kelas ranking 2? Hah? Ranking 3. Tidak ada. Atau siapa yang pernah ranking paling belakang? Siapa angkat tangan coba? Hah? Tidak ada. Ranking tengah-tengah. Loh. Wah, ini pada jaim semua, takut ketahuan ya. Ya, pada takut ketahuan. Takut kalau nanti ranking 1 angkat tangan, nanti disuruh traktir sama temen-temennya ya. Kamu pintar ranking 1, ayo aku ditraktir. Ya, pada jaim semua ya. Ya, enggak ya. Ya, terus rajin seperti semut. Apa itu? Baca firman Tuhan. Siapa yang rajin baca firman Tuhan? Tuh, Mr. Henry langsung nomor 1 diangkat tangan itu. Ayo, masih inget enggak dulu Om kasih tugas apa? Waktu Om di ini bawain firman di gereja anak. Punya 1 ayat hafalan. Ayo. Sekarang udah berapa bulan ya? Sudah 2 bulan loh. Harus ada banyak ayat hafalannya. Ayo. Sudah pada punya semua ayat hafalannya? Hah? Ayat emas ya, ayat hafalan, ayat emas. Sudah ada? Belajar apa? Harus punya ya. Harus punya ayat emas, ayat hafalan. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa. Untuk kekuatan iman kita, untuk diri kita sendiri semuanya. Mau ya? Nanti berikutnya Om langsung tanya loh ya. Kalau Om tugas lagi di sini, tak suruh maju satu-satu. Ayat hafalan, minimal 1 ayat hafalan. Maju semua satu-satu, baru dapat es krim nanti ya. Oke? Sip? Nah. Terus rajin apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua itu gimana ya? Ya, Leon bantu papahnya, waktu papahnya cuci mobil, Leon ikut bantu, bagus, good, ya. Ya, yang lainnya bantu apa? Cuci piring, menyapu, ya. Ya, bukan membantu pekerjaannya mama atau pekerjaannya papa, enggak ya, tapi membantu yang bisa adik-adik semua lakukan, ya, paham ya maksudnya ya. Jadi kalau habis mandi, handuknya dikembalikan lagi ke tempatnya. Jangan habis mandi handukan terus handuknya dilempar, taruh di atas kasur. Itu tidak membantu. Kalau handuknya dikembalikan lagi di tempatnya handuk, itu sudah membantu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi mama atau papanya tidak usah naruh handuknya itu ke tempatnya lagi. Iya, mama-papanya juga tidak marah-marah. Pasti papa mamanya pasti, oh kamu pintar, kamu rajin ya. Oke, next selanjutnya. Nah, tanggung jawab. Kerja keras itu juga tanggung jawab. Ayo, tanggung jawab apa? Sama seperti semut tadi ya, adik-adik. Semut tadi itu juga bertanggung jawab. Mungkin semut itu ini ya, dia punya anak-anak, dia punya bayi-bayi di dalam tanah, kita kan tidak tahu ya. Dia kan butuh makanan ya toh. Makanya dia tanggung jawab ngumpulin semua makanannya dibawa ke sarangnya. Nanti kalau telurnya netes,
jadi sudah siap ya. Nah, sama seperti kita juga punya tanggung jawab. Adik-adik semua juga harus punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya kalau di sekolahan? Tuh, pertama, selalu mengerjakan tugas. Ya. Siapa yang selalu mengerjakan tugas? Semua ya. Semua pasti kalau ada tugas selalu dikerjakan dengan baik. Apa sih tujuannya tugas itu? Supaya dapat nilai, ya betul. Apalagi tujuannya dikasih tugas di sekolahan. Meme apa ayo coba? Angie, Cacamo, ayo. Jennifer, semuanya, ayo. Tabita, supaya bisa lulus, betul. Supaya bisa naik kelas, betul. Apalagi tujuannya mengerjakan tugas. Owen. Nah, mendapat ilmu. Nah, hebat itu Owen. Dia mengerjakan tugas supaya jadi pintar karena ada pelajarannya, ada ilmunya yang bisa direkam. Ya. Semuanya tujuannya itu, adik-adik ya. Terus, yang kedua tanggung jawab itu gimana? Tertib, ya. Tadi contohnya semut tadi. Semut tadi disebutkan apa tadi? Di Amsal tadi. Dia tertib, dia berbaris. Semut itu kalau jalan itu kan berbaris tertib ya. Ya, pernah lihat? Ya, pernah lihat iring-iringannya semut saat berjalan rombongan? Ya, kan enggak sampai macam-macam ya, dia satu baris ngikuti. Ya. Ya. Semut itu tertib. Ya, dia enggak sembarangan, sama seperti kita semua, adik-adik semua. Kita juga harus tertib. Ya. Mau semua tertib? Mau ya pasti ya. Ya, terus tidak harus diawasi. Apa ini? Tanggung jawab tidak harus diawasi. Gimana ya? Jadi kalau punya tugas, kalau punya langsung dikerjakan. Nggak usah diomeli. Nah, Leon pinter itu. Jadi walaupun nggak ada yang mengingatkan, walaupun nggak ada yang mengawasi, kita selalu mengerjakan tanggung jawab kita. Ya, kalau sudah waktunya, kalau sudah saatnya, kita harusnya mengerjakan PR, mengerjakan tugas, ya dilakukan. Kalau harus diawasi terus itu sama seperti apa jadinya? Robot. Tahu robot? Robot itu harus diawasi. Kalau tidak diawasi dia tidak bisa. Tahu robot? Harus disuruh. Robot, kamu jalan maju 10 meter. Dia maju. Kalau tidak diperintahkan mundur, dia tidak mundur. Tetap di depan diem gitu. Sampai nanti ada perintah lagi, robot kamu mundur. Baru dia mundur, mundur. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti robot. Karena apa? Karena kita manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Paham adik-adik? Ya, kita harus bisa mempunyai tanggung jawab penuh ya. Ayo next. Nah, juga disiplin, kerja keras ini juga harus disiplin dalam kita sekolah, dalam kita belajar, ataupun kita di gereja anak ini, semuanya harus disiplin, tepat waktu. Siapa yang tidak pernah datang terlambat di sekolahan?
Tuh, Leon tepat waktu. Nah, ini juga. Iya, jadi harus tepat waktu. Kalau di sekolah kan ada jamnya, masuknya jam berapa? Jam 7. Masa mau datangnya jam 7 lebih 10 menit? Kan terlambat, nanti kalau terlambat diapakan? Dihukum ya. Iya betul, jadi harus tepat waktu. Tidak boleh melenceng waktunya. Lah semut itu kan juga tepat waktu. Dia ngumpulkan makanannya saat musim panas. Jadi waktunya tepat enggak adik-adik? Tepat ya. Nah, karena setelah musim panasnya lewat, nanti dia enggak bisa ngumpulkan makanannya. Dia susah, kesusahan untuk mengumpulkan makanannya. Malah jadi repot, butuh waktunya lebih banyak lagi nanti ya. Nah, juga ini disiplin, kerja keras juga harus disiplin. Tidak suka menunda. Siapa yang suka menunda? Nah, itu kakak Victor itu sukanya menunda ya. Ya. Nah, tidak boleh menunda-nunda, menunda waktu itu. Menunda waktu itu contoh orang apa berarti? Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda malas. Loh, Kak Victor jujur itu. Dia menunda-nunda. Jadi tanda-tanda malas. Bertobat ya. Ya. Jadi tidak boleh kita menunda waktu, suka menunda waktu. Kalau ada tugas yang harus dikerjakan, kerjakan. Ada waktu langsung kerjakan. Tidak boleh nanti aja. Karena apa? Kita tidak tahu kan. Itu setelah ini nanti ada apa lagi yang harus kita kerjakan. Ya, taat dan tekun, disiplin. Ya, semua harus taat. Kalau di sekolah taat kepada guru. Ya, kalau di gereja taatnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus, sama Ibu Gembala, sama ketua gereja anak. Siapa ketua gereja anak? Guru-guru gereja anak. Ya, semua harus taat, tidak boleh sembarangan. Dan tekun. Tekun itu apa? Tekun itu belajar sampai bisa. Jadi kita harus, kalau kita mau mengetahui sesuatu, kita nggak tahu, coba dicari tahu. Kenapa ya ini? Ini apa ya jawabannya apa ya? Dicari sampai ketemu, sampai kita dapatkan jawabannya. Ya. Ya, kalau sekarang ada Google, ya, Mbah Google itu mbahnya Leon ya, bukan? Mbahnya semua ya. Ya, itu di Google kalau kita kesulitan apa kita cari ke Google. Sekarang zamannya sudah modern, tapi setelah kita cari kita harus ingat-ingat. Tidak boleh cuma asal nyari, tahu terus kita tulis, tapi kita udah, nah tidak boleh, tetap harus diingat. Tadi yang seperti katanya Owen, dapat ilmunya, ya, supaya kita ngerti apa ini artinya, apa itu, ya, oke, next. Nah, ini Om bacain ya, ada ayat yang terakhir, ada di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tahu maksudnya adik-adik? Tahu semua? Nah, Om bacain pelan-pelan ya. Ini segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi yang itu tadi Om bilang, kita tidak boleh menunda. Kita harus disiplin. Kalau ada pekerjaan, kita kerjakan. Tidak boleh. Nah, dikerjakan sekuat tenaga, dikerjakan dengan kerja keras. Kalau nggak tahu jawabannya, kita harus tekun, kita terus cari apa ya jawabannya, kerjakannya ini sampai selesai. Paham ya adik-adik ya? Nah, jadi kita harus setiap ada pekerjaan kita harus selesaikan, ada tugas, ada tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab untuk menyelesaikan, tidak boleh menunda-nunda. Karena apa? Tuh, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Apa itu artinya? Artinya kalau kita sudah dipanggil siapa? Tuhan, ya pinter Leon. Kalau kita sudah menjadi orang yang mati, meninggal, sudah tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, udah percuma, ya. Paham ya adik-adik ya? Jadi selama kita masih di dunia ini, apalagi ini adik-adik ini masih panjang sekali, masih kecil-kecil, mulai kecil harus mengenal tanggung jawab, ya, harus disiplin, harus tanggung jawab. Oke, semuanya, next, Kak. Nah, ini Om mau kasih hasilnya. Kalau kita semua kerja keras, kalau semuanya rajin, kalau semuanya tanggung jawab, kalau semuanya disiplin, apa itu hasilnya? Hah? Nah, semuanya bisa meraih cita-cita. Leon kepingin jadi apa? Kalau besar? Polisi, bagus. Angie, kepingin jadi apa? Cita-citanya? Apa? Hah? Dokter, bagus. Meme apa Meme? Ya, semua pasti punya cita-cita. Cita-cita harus diraih. Caranya gimana tadi? Ayo, harus rajin, harus tanggung jawab, harus disiplin. Ya, ya. Terus hasil kerja keras gimana? Apalagi hasilnya kalau kita mau kerja keras, kalau kita mau itu tadi kita lakukan. Kesuksesan, semua pasti jadi orang sukses, menjadi anak-anak yang sukses. Nah, sukses itu gimana? Sukses itu ya secara di dunia ini kita melihatnya apa? Menjadi orang yang sukses, berhasil, ya, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, ya, sukses. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir ini Om yang mau tanamkan, kalau kita sudah bisa meraih cita-cita, kita sudah menjadi anak-anak yang sukses, besok, ya, Angie besok menjadi dokter, Leon menjadi polisi, Meme jadi apa Meme? Besar-besar? Hah? Putri Duyung. Ya, Om doain supaya kamu jadi Putri Duyung sungguhan. Ya. Nah, semuanya kalau sudah bisa menikmati hasil kerja keras mulai saat ini, sudah rajin, sudah tanggung jawab, sudah disiplin. Terakhir semua harus menjadi berkat. Paham maksudnya adik-adik? Menjadi berkat bagi teman-teman kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Karena kita sudah diberkati Tuhan Yesus, kita juga harus memberkati
teman-teman yang lain juga. Next, amin, habis ya? Oke, habis. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ayo kita sama-sama berdoa kembali. Ayo, mari semuanya berdoa ya. Ayo posisi doa yang baik, duduk. Ayo tangan dilipat. Ya, mari. Ayo semuanya ikutin doa Om ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberi kami semua pelajaran dan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami semua mau berjanji menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mempunyai disiplin, sehingga kami semua bisa menikmati hasil kerja keras kami. Kami meraih cita-cita. Kami menjadi orang yang sukses. Anak-anak yang sukses. Dan kami juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Ya. Oke, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Gereja Anak siang hari ini. Siapa yang hari ini diberkati? Siapa yang mau berjanji, saya mau bekerja keras? Oke adik-adik ya, jadi selama 1 bulan ini adik-adik kita belajar supaya kita menjadi pribadi yang disiplin, bekerja keras, rajin, taat, ya, tekun, dan menjadi berkat. Oke, mari angkat kedua tangan adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, kami sungguh bersyukur siang hari ini kami semua anak-anak-Mu sudah boleh datang beribadah. Kami diberkati oleh firman yang kami dengar pada siang hari ini. Tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah, kami akan pulang dan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami rindu Tuhan,
hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan dan perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk.